Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas pertemuan yang kelima ini. Ya, kelima ini mengenai kemarin kan kita sudah buat Blue Ocean strategi ya. Sekarang kita bahas mengenai STP DIB ya. Nanti saya utarakan presentasinya. Oke, kita mulai saja presentasinya. Nah, kelihatan ya presentasinya? Oke, kita setelah kita tahu kemarin itu terkait dengan strategi BOS itu, Ocean strategi, untuk bisa membuat analisa canvassing. Jadi perbedaan dari setiap produk dan apa quality yang disampaikan kita bisa nilai. Nah, itu canvassing ini sebenarnya strategi di QFD juga ada tuh pengukuran surveinya kan, itu bisa juga menggunakan metode ini, metode survei. Nah di Blue Ocean strategi. Nah setelah kita tahu, kita memetakan strategi apa yang harus dilakukan untuk produk hasil analisa itu dan terhadap persaingan, maka perlu dipertajam yaitu dengan menggunakan metode STP-DIB atau STP-DIB ini merupakan salah satu strategi untuk marketing ya. Bagaimana kita menyampaikan informasi jasa dan produk yang dapat meningkatkan minat sehingga terjadi transaksi penjualan. Nah, ini adalah merupakan salah satu marketing juga dalam untuk meraih pelanggan. Ada hal-hal lain yang membantu calon pelanggan menghasilkan sebuah transaksi. Menghasilkan sebuah transaksi atau tidak itu beberapa contoh. Satu adalah berdasarkan kualitas ya. Orang beli karena kualitas, orang beli karena harga, bisa juga orang beli karena promosi, ada diskon, ada apa gitu. Keempat, karena penempatan atau place, mudah dijangkau, mudah didapat. Kelima ada branding, orang beli Louis Vuitton, terus apa branded lagi yang lain, kalau mobil ada Mercy, itu kan branding yang dijual. Nah, keenam adalah kemampuan salesmanship, dalam menjual, kemampuan untuk menawarkan oleh si tenaga salesnya. Kemampuan salesmanship itu bisa mempengaruhi si calon pelanggan. Yang ketujuh, karena orang beli added value, karena punya nilai jual, punya suatu nilai jual yang membedakan dengan produk lain. Kedelapan, bisa juga orang beli karena kenyamanan. 9, itu karena customer relationship, karena hubungan baik, kedekatan, masih saudara, masih itu udah merupakan customer relationship. 10, karena jaminan masa depan. Ini terkait dengan produk-produk yang kayak perumahan, itu masa depan yang dijual, dijanjikan. 11, karena teknologi. 12, karena performance atau bentuk atau desain di sebuah produk. Ini adalah pilihan-pilihan. Nah, yang dimaksud di sini adalah strategi STDBIP ini adalah menetapkan segmentasi pasar. S-nya itu segmentasi pasar, T-nya itu targeting, P-nya adalah positioning. Kemudian dilanjut dengan DIB, diferensiasi, I-nya image sama branding ya, atau kita sebut dengan STP DIB. Dengan melalui penerapan STDP ini bermanfaat untuk apa? Mempermudah tercapainya visi dari satu visi misi perusahaan kita dalam menjual atau dalam rangka meraih pelanggannya ya. Kedua, menciptakan perolehan pasar yang diharapkan. Dengan adanya ini, pasar yang kita targetkan akan kita dapatkan. 3, memudahkan perencanaan marketing.
Keempat adalah mendorong perubahan internal untuk menyokong program marketing ke depan. Ya, jadi dengan adanya STDP ini kita terjemahkan sehingga program-program internal pun harus mengacu kepada ini ya, untuk masa depan. Jadi STDP adalah singkatan siklus tadi, ada segmentation, targeting, positioning, differentiation, image, sama branding. Nah, apa itu dengan segmentasi? Segmentasi pengelompokan konsumen. Jadi kita dalam menetapkan sebuah segmentasi, kita harus merencanakan dan kita jadi semua jangan sampai begini, kita ingin memancing ikan itu di tengah lautan yang tidak punya segmentasi, jadi semua ditawarin. Nah itu kan tidak banyak sia-sia kalau kita kerjakan seperti itu. Untuk itu perlu ada pengelompokan konsumen atau golongan-golongan yang berbeda tujuan agar perusahaan dapat memasarkan produknya sesuai dengan target yang kita harapkan. Atau strateginya kita mau menjual kepada mahasiswa, pasti caranya akan berbeda dengan kita jual ke dosen misalnya, atau ke tukang beca, itu akan berbeda. Nah, pengelompokan konsumen ini dilakukan berdasarkan ekonomi, bisa juga berdasarkan kebiasaan konsumen sehari-hari, atau jenis kelamin, dan lain-lain. Ini adalah segmentasi yang perlu kita deskripsikan terlebih dahulu sebelum kita melancarkan penawaran atau strategi marketing. Berikutnya adalah peranan segmentasi marketing, juga memiliki peranan adalah memungkinkan kita lebih fokus masuk ke pasar sesuai dengan keunggulan kompetitif perusahaan kita. Jadi biar fokus tuh, kalau misalnya untuk buruh tani bagaimana kalau kita mau menjual ke itu ya. Jadi masing-masing segmen harus ada yang fokus. Berikutnya adalah karena peranannya mendapatkan input mengenai peta kompetisi dan posisi kita di pasar. Biar kita tahu di bidang ini kompetisinya siapa aja nih, perusahaan apa aja, mereknya apa aja gitu. Berikutnya adalah merupakan basis bagi kita untuk mempersiapkan strategi marketing kita selanjutnya. Dan peranan segmentasi ini juga menjadi faktor kunci mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda. Contoh misalnya kita segmentasi, kita mau jualan restoran makan, kalau kita lihat di analisa di Geronggong tuh, yang satu ada kelapa manis, yang satunya lagi adalah apa namanya? Rumah makan apa? Satu lagi itu. Saya lupa jadi. Yang di atasnya dari kelapa manis apa? Apa enggak? Apa yang di lupa. Apa sih namanya? Ya itulah pokoknya yang di atasnya. Itu caranya kita harus melihat segmentasi. Mereka punya segmentasi yang berbeda. Ya. Kalau segmentasi kelapa manis kan menengah ke atas, ya, yang kira-kira yang punya uang di situ. Terus kemudian sangat eksklusif ya. Terus kemudian mobil, dia targetnya ya mobil keluarga bisa. Itu adalah segmentasi. Tapi kalau Pringsewu, nah di atasnya kan Pringsewu. Kalau Pringsewu segmentasinya tidak, kalau kitanya jeli, itu target marketnya harusnya lebih di bawah, tetapi makanya harganya lebih murah. Harganya di bawah, terus kemudian tanah parkirnya luas banget, mobil bus bisa masuk. Ya target mah harus artinya apa? Pringsewu itu target marketnya adalah paket-paket yang skala besar. Kayak misalnya ada tamu berapa, 1 bus, 2 bus, 3 bus, sampai 6 bus, itu masuk di situ. Gitu. Itu adalah terkait dengan segmentasi pasar. Sehingga dengan segmentasi pasar yang jelas ini, sehingga kita tahu apa yang saya lakukan, bagaimana infrastruktur restoran, bagaimana ini, dia jadi terkait dengan target market ini, jadi terkait ditarik ke belakang, terkait dengan fasilitas yang harus dia punya, terus desainnya seperti apa, parkirnya bagaimana, itu terkait dengan itu juga akhirnya ujung-ujungnya. Nah, segmen cara-cara dalam memandang suatu pasar adalah dengan static attribute segmentation. Artinya maksudnya static ini adalah yang bersifat tetap atau tidak bisa berubah.
Ya, ini cara memandang pasar secara biografis. Maksud geografis ini adalah melihat pada berdasarkan seperti kawasan, desa. Nah, ini kan berkait dengan demografi ya. Jadi berdasarkan demografi. Yang kedua adalah dynamic attribute segmentation. Artinya dynamic ini adalah cenderung bersifat berubah-ubah secara waktu. Jadi segmentasi ini melihat pasar berdasarkan psikografis atau perilaku. Ya, berupa sikap, penggunaan, respon pelanggan terhadap produk. Nah, jadi ada dua macam, pertama statik sama dinamik. Contoh ini dalam suatu lingkungan pasti banyak menarik untuk dikelompokkan. Perusahaan handphone dengan harga terjangkau, masyarakat mah pasti akan mengelompokkan masyarakat di lingkungan itu sebagai sisi ekonomi, kelas atas, kelas bawah, dan sebagainya. Tapi lalu dari sisi kemampuan seperti berapa banyak orang membeli handphone dan yang belum di lingkungan tersebut, pengakuan itulah yang disebut dengan segmentasi. Nah, setelah kita tahu segmentasinya, baru ke targeting, lebih detail lagi. Ya, targeting adalah penentuan target konsumen yang akan membeli produk kita. Jadi targetnya adalah tindak lanjut dari langkah-langkah segmentasi, yaitu menentukan secara detail siapa yang menjadi calon konsumen produk suatu perusahaan. Ya, targeting ini lebih secara jelas lagi peruntukannya. Produk untuk dijual untuk siapa? Contoh nih, suatu perusahaan kosmetik pasti menentukan targetnya adalah wanita ya, dan bukan diperuntukkan bagi laki-laki. Ya, terus kemudian keterangan bersifat segmentasi, bersifat umum, tetapi kalau targeting itu lebih sempit lagi. Atau kalau mau begini, targeting segmentasi kelas, kalau tadi itu misalnya target make up, kosmetik, wanita, ya umum, tetapi segmennya lebih targetingnya langsung kepada anak-anak SMA, itu lebih spesifik lagi ke anak-anak SMA umuran berapa kalau SMA ya? Saya lupa, 17-18 ya, untuk umuran itulah. Nah, itu kan berarti target marketingnya sudah jelas, otomatis cara mempromosikannya tuh berbeda. Pakai iklan-iklan, pakai endorsement, pakai orang-orang artis yang memang yang menciri khaskan anak-anak muda atau anak SMA. Nah, itu kira-kira contoh yang paling itu kayak misalnya ini aplikasi pintar itu aplikasi yang untuk bertanya guru ruang guru. Ruang guru itu kan langsung segmentasi dari segmennya udah jelas, terus kemudian targeting langsung anak-anak SMA. Nah, anak-anak SMA, SD gitu ada juga tuh. Tapi juga itu juga dengan brand targetnya juga kepada si orang tuanya juga. Ya, jadi nanti larinya kepada strategi membuat iklannya bagaimana terkait dengan targeting juga. Nah, positioning ini adalah suatu usaha atau suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menguasai benak. Jadi lebih kepada pencitraan, bagaimana image, bagaimana positioningnya, bahwa suatu kita ini ingin ditampilkan seperti apa, yang sangat menentukan untuk targeting pemasaran suatu perusahaan. Jadi keunggulan atau keuntungan dari positioning ini adalah berhasil memberikan citra yang baik kepada masyarakat terhadap produk, ya, terhadap perusahaan tersebut yang akan selalu diingat dan dibeli secara terus-menerus oleh konsumen. Begitu kira-kira. Jadi contoh paling ini adalah positioning, misalnya gini, positioning misalnya kalau produk misalnya contoh kalau Ciayu Baja Kuning atau masih positioning untuk perusahaan ya, misalnya contoh Untag sajalah. Untag itu dari sekian banyak ini yang unggul muncul di benak masyarakat. Positioningnya adalah suatu universitas yang lebih keunggulannya yang muncul adalah kampus teknik
dan kampus hukum. Nah, yang muncul itu dua itu, yang lainnya nggak terlalu ini. Kalau teknik, jadi orang ke teknik itu munculnya lebih cenderung orang memilih ke Unta karena pengalaman dan paling lama yang di bidang teknik, terutama tekniknya teknik mesin elektro gitu ya. Nah ini kira-kira yang muncul. Kalau hukum positioningnya jelas karena kita nih partnershipnya dengan lembaga polisi, kemudian rektor, wakil rektornya juga mantan polisi. Nah, semua tuh diboyong dari orang-orang lulusan yang orang polisi yang mau meneruskan pendidikannya ke hukum, pasti larinya ke Untag. Ya, Untag ini jadi positioning, ya, partnership dengan polisi dan juga untuk tekniknya lebih maju dibanding yang lain, khususnya di bidang teknik mesin, ya, dan elektro, karena nggak ada lagi yang lain. Ya, ada juga, cuman nggak terlalu maju ya. Oke, itu adalah positioning. Seperti halnya saya melayani, saya pada saat waktu tinggal di Jakarta, pindah ke Cirebon, awal-awal kan ke Cirebon dulu. Saya ingin memberikan positioning kepada calon-calon klien atau perusahaan-perusahaan yang saya bina, itu agar sementara ini konsultan itu selalu ngambilnya dari Bandung, kalau nggak Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta. Nah, saya ingin mempositioningkan diri menjadi seseorang konsultan private yang bisa melayani perusahaan-perusahaan untuk memenuhi konsultasi terhadap penerapan sistem ISO 9000 dan industrial engineer-nya dan sebagainya, itu menjadi konsultan di wilayah Ciayu Manjakuning. Nah, positioning itu yang akan saya tampilkan melalui, saya dulu itu membuat bikin tulisan di koran rutin ya. Terus kemudian beberapa kegiatan tampil di banyak bidang yang lain ya. Termasuk saya sekarang merambah ke pariwisata. Tapi sehingga saya seringkali dikontak oleh Jakarta, dapat klien orang Cirebon, orang Ciayu Manjakuning, adalah Cirebon Indramayu Manjakuning, kontak dari perusahaan konsultan dari pihak Jakarta untuk mengerjakan pekerjaan wilayah daerah Ciayu Manjakuning. Nah, itu adalah positioning. Nah, ini keunggulan positioning, mencerminkan keunggulan positif. Ya, terus kemudian ini reason to buy. Jadi ada alasan kenapa kita itu dibeli, produk kita dibeli. Ya, terus kemudian banyak ini relevan. Kenapa kegagalan positioning? Karena tidak fokus pada citranya tidak jelas. Saya tetap kalau di bidang konsultan, saya tetap memposisikan diri sebagai konsultan di bidang industri dan pariwisata di wilayah Ciayu Manjakuning. Mungkin sekarang sudah mulai melebar lebih ke luas lagi ke Nusantara. Sekarang di Lampung. Kemudian nanti mudah-mudahan ke depan di Kalimantan dan sebagainya. Oke, terus kegagalan berikutnya karena salah menggunakan media, salah menggunakan endorse atau bintang iklan, dan lain-lain. Ini positioning. Untuk itu, setelah kita positioning, kita harus memiliki satu pembeda atau diferensiasi. Diferensiasi adalah suatu perusahaan untuk membuat perbedaan dengan perusahaan lain. Ya, perbedaan ini dapat menimbulkan ciri khas tersendiri. Jadi kayak sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Jadi umumnya itu kita agak berbeda supaya kita jadi daya tarik. Diferensiasi dapat dilakukan dengan melalui diferensiasi produk, ya, membedakan produk yang lain, lebih istimewa, lebih dan sebagainya. 2 adalah diferensiasi pelayanan. 3 bisa juga karena diferensiasi personil. Resiko penerapan strategi diferensiasi ini adalah sebagai berikut. Bila konsumen hanya melihat sedikit nilai yang diciptakan karena diferensiasi, maka strategi biaya rendah akan menggesernya. Jadi kalau ada yang harga lebih murah, orang pada gampang lari gitu. Nah, bila konsumen hanya melihat sedikit, jadi nilainya
nggak terlalu image differentiation yang membedakan itu nggak terlalu berarti banget. Kalau kasih harga banting harga udah langsung bisa lari. Nah, yang kedua adalah kecuali kalau nilai atau value atau edit value atau sesuatu yang membedakan itu sangat berarti bagi masyarakat, mau ada yang banting harga tetap aja ini jadi loyalitas ya. Kedua adalah mudah tergeser bila persaing dapat merekayasa strategi yang sama dalam waktu yang singkat. Nah, ini juga mudah tergeser, berikan strategi yang sulit direkayasa dengan perusahaan lain sehingga produk kita tidak mudah tergeser oleh produk yang lain. Mungkin ini kepada merekayasa strategi itu, kalau ada satu produk yang sama tapi ini agak lebih beda. Contoh misalnya gini, kalau nggak salah dulu pernah ada pom bensin dari apa sih namanya, pom bensin kan. Kalau kita ada Pertamina, terus ada lagi dari pom bensin apa gitu ya, yang dari Amerika tuh Shell. Shell itu awal-awal buka itu ada sesuatu diferensiasi, yaitu kalau kita masuk isi bensin di sana itu dengan gratis pakai dilapin itunya apa, kaca depannya dibantu dibagusin di ini, sampai akhirnya kalau kita jalan lagi kayaknya cerah banget gitu. Nah, itu diferensiasi awal-awal. Lama-lama, tapi itu 1-2 kali. Tetapi karena Shell ini produknya memang jarang di setiap ada, hanya tempat-tempat tertentu, orang karena itu nggak bisa diferensiasi, sedikit kecil, nggak terlalu berarti banget. Harga banting dikit bisa lari ke tempat lain. Gitu. Ya, ini adalah jadi Pertamina belum bisa digoyah. Ketiga, untuk mendapatkan produk yang unik dibutuhkan investasi yang cukup besar. Nah, ini adalah risikonya kalau mau agak berbeda. Nah, karena diferensiasi ini yang membedakan, sehingga untuk mendukung tadi positioning perlu ada upaya-upaya pencitraan yang lebih advance. Atau citra adalah suatu tujuan pokok dari organisasi atau perusahaan, di mana secara abstrak, intangible, dapat mewujudkan dirasakan nilai. Dirasakan orang pakai produk ini kayak berasa bangga bahwa kita pakai produk ini. Kayaknya lebih keren nih. Contoh misalnya kita beli mobil-mobil itu, mobil ada yang pakai misalnya Mercy, pakai BMW, itu orang pakai merasa wah gitu, harganya juga lebih mahal, lebih ini. Tapi kalau dilihat secara ini, spare part mahal bro. Nah itu jadi, tapi kan kalau orang yang udah punya level kayak itu, udah nggak ngelihat bensin lagi, boros lagi, udah nggak ini lagi. Itu adalah image yang dibutuhkan. Untuk itu perlu ada tugasnya, itu adalah PR, itu public relation. Itu tugasnya untuk menciptakan citra atau isu-isu yang akan mencegah terjadinya kerugian. Nah, banyak citra-citra ini dibuat untuk melakukan pencitraan itu dengan strategi-strategi pencitraan melalui media massa ataupun melalui kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain. Nah, image ini jadi setiap orang akan berebut image juga. Nah, ini dari public relation merupakan bahwa beberapa jenis citra penting diketahui oleh seorang PR adalah misalnya citra bayangan, mirror image. Adalah citra yang dilihat oleh yang mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Ya, jadi kalau ini citra bayangan itu pandangan orang terhadap perusahaan, ya, kepada kita pasti akan berbeda ya. Jadi tidak mungkin, belum tentu juga apa yang direfleksikan dari masyarakat itu sesuai dengan apa yang terjadi gitu, karena jadi internal. Kemudian citra yang berlaku, current image, adalah suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu orang atau organisasi. Nah,
Kalau ini memang cerminan dari atau image dari pandangan orang lain, dari pihak orang luar ya. Nah, kalau ini adalah citra yang diharapkan. Kalau citra diharapkan, kita ingin berkeinginan untuk mencitrakan diri seperti apa nanti ke depan. Jadi biasanya untuk dari perusahaan juga sudah bisa melakukan itu untuk memberikan pencitraan, dan program-program pencitraannya kita bisa buatkan untuk mengarah kepada hal tersebut. Nah, ini citra perusahaan ya. Kalau citra perusahaan, jadi nanti misalnya untak atau apapun itu produknya gitu. Bisa lihat dari citra organisasi itu seperti apa sih yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau citra majemuk itu citra yang diterapkan pada organisasi yang memiliki banyak unit, berapa cabang, berapa ini akan terasa citra yang sangat bervariasi. Nah, dalam ingin menempatkan image tersebut, ingin memperkuat image tersebut, perlu juga adanya branding supaya akan memperkuat ciri khasnya, yaitu merek adalah atau branding. Merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain, gabungan keempatnya mengidentifikasikan produk penjual dan membedakan produk yang bersaing. Makanya itu ada beberapa perusahaan yang ingin merubah citranya, merubah positioningnya, sehingga perlu membuat perubahan branding, sehingga akan menimbulkan suatu rasakan yang berbeda secara fisiologi terhadap dari masyarakat. Karena brandingnya atau logonya berubah, oh sekarang mah rasanya begini ya, agak beda ya. Dari performance, dari cara ngomongnya, dari pakai bajunya, warna ciri khasnya, atau performance dari kantornya, itu mengakibatkan sesuatu fisiologi kepada apa yang dirasakan si pelanggan. Banyak hal yang lain ya, menurut branding ini macam-macam nih bentuknya proteksi. Jadi branding ini bisa berbentuk logo, bisa berbentuk warna yang agak khas. Kalau BNI warna biru-biru begitu gitu. Kalau apa warnanya apa? Misalnya orang teknik nih, citranya adalah warnanya adalah pasti orange, orang teknik. Terus apa lagi ya yang ciri khas seperti itu? Banyak hal ya. Kalau Pertamina itu yang berwarna-warni ya, merah, biru, hijau. Nah, terus ada produk-produk lagi yang lain yang memiliki branding yang ciri khasan. Itu larinya kemana? Branding, lari ke warna, lari warna ciri khasnya, lari ke kop surat, dari udah baju pakaiannya dan sebagainya. Ini adalah branding. Ya. Jadi brand name adalah sebuah merek yang bisa dilafalkan. Brand merek adalah suatu simbol desain yang digunakan untuk memberikan identitas dari produk tersebut. Kalau trade karakter adalah brand merek yang mengambil bentuk fisik atau sifat manusia. Ini kayak KFC, gambar orang. Dan ini bentuk fisik ataupun bentuk yang lain. Oke, ya banyak ini brand merek tersebut. Bisa juga brand itu bisa manfaat atau memberikan nilainya adalah nilai budaya, kepribadian pemakai, ciri khas. Jadi kalau misalnya Mercy itu ingin mencitrakan kepribadian, budaya, nilai sama merek sama pemakai. Oh, yang pakai Mercy ini orang-orang kelas atas gitu. Ini pencitraannya itu baik gitu. Sehingga dia berhasil mencitrakan si produk tersebut sehingga dijualnya pasti lebih mahal dibanding yang lain. Sebenarnya merek Mercy ini sudah kalah, ada yang lebih mahal lagi. Selain itu ada Tesla, ada Lamborghini, banyak lagi yang di atas. Ya. Di Indonesia ya itu ya minimum itu Mercy ke atas, BMW masuk. Ya, jadi brand ini sangat penting juga dalam mempengaruhi pasar. Dan kegiatan mempromosikan suatu merek, atribut merek tidak cukup. Yang pertama, karena konsumen tidak akan tertarik pada atribut merek bila dibanding dengan merek manfaat merek. Kedua, pesaing dapat mudah meniru atribut tersebut. Ya, jadi banyak termasuk ke dalam peniruan plagiat dari logo-logo itu, jadi palsu gitu ya.
produk lainnya. Ya, nah jadi berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa merek adalah nama, terminologi, tanda, simbol, desain, atau kombinasi di antaranya yang ditujukan untuk mengidentitaskan barang atau jasa dari suatu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari pesaing. Itu kira-kira ya. Kemudian juga trademark juga sama dan lain-lain. Ini contoh kasus. Waktu itu saya sempat kerja di Stikes Mahardika. Saya sudah menyusun strategi berdasarkan Stikes Mahardika ini. Jadi contoh segmentasi, kita mulai kepada segmentasi anak SMA yang wilayah Cimaja Kuning. Targetingnya lulusan baru SMK, SMU, lulusan atau D3, kesehatan yang pindahan. Kemudian targetnya adalah pegawai rumah sakit pelayanan kesehatan. Visionnya ingin memberikan Stikes Mahardika ini mencitrakan expertise in healthcare. Jadi ahli di bidang penanganan kesehatan. Nah, diferensiasinya adalah ini terakreditasi BAN PT, terus sertifikasi ISO, top brand masuk, ada exchange student, ya, kerjasama dengan universitas internasional yang di Singapura atau di mana-mana. Terus ada pelajaran yang test TOEFL sekalian dengan bahasa Inggris dan Jepang. Kemudian kerjasama dengan Zora Healthcare, ya Azora, terus ke nursing ya. Dan kerjasama yang diharapkan adalah ada life school-nya dan image-nya terkesan memberikan kesan pada pelanggan, jaminan mutu, jaminan kerja, profesional, kredibel, high competence. Nah, brand-nya kita bisa juga waktu dulu itu kita mengusulkan untuk brand ambasadornya kita pakai Lula Kamal sama Dr. Oz. Dr. Oz namanya siapa ya? Rudy kalau nggak salah, siapa namanya? Oh siapa? Oh, Dr. Ian, tapi udah meninggal sekarang ya. Nah, terus kemudian ini kira-kira kampusnya. Jadi kita bisa terjemahkan di dalam ini bentuk seperti ini. Segmentasinya apa, targetingnya, positioningnya, diferensiasinya apa saja, image-nya apa, brandingnya apa. Ya. Tugas, nah sekarang tugas pada mahasiswa, ini tugas keberapa? Saya lupa, tugas 6 ya. Pilih salah satu industri apa yang akan dianalisa. Setiap kelompok tidak boleh sama. Satu kelompok bisa 3 orang dah. Nanti kirim ke saya. Industri rotan, toko oleh-oleh, bengkel, universitas, maskapai penerbangan, ekspedisi, restoran jamblang, mall, aplikasi transportasi, toko komputer, printer, toko handphone. Supaya tidak sama harus menyatakan diri di subjek di grup. Nah, kemudian buat rencana strategi STPDIB ini di perusahaan di bidang yang Anda pilih. Tugas kelima apa ke-6 ya? Kirim ke email ke ini belum dirubah, ahersomomiharja@gmail.com. Ya. Hasil analisa usulan peta strategi diserahkan melalui email tadi minggu depannya ya. Oke. Ada pertanyaan? Pada tidur kayaknya. Pak, tadarus Pak. Ada lagi tadarus. Oh, Pak. Tadarus apa belajar ini? Pak. Mau nanya sok, mangga. Ini Pak, kalau boleh Pak, jangan tugas tiap minggu Pak. Ribet Pak. Oh gitu. Jadi bagusnya gimana? Ya seminggu sekali atau apa? Ya seminggu sekali itu sama aja. 3 minggu sekali Pak. Oh 3 minggu sekali. Iya. Nah udah gini aja. Yang mengerjakan saya akan perhatikan nilainya, akan didapat nilai tambah. Ya sama aja Pak. Yang mengerjakan. Iya Pak, kasihan Pak. Sesanggupnya aja lah, sesanggupnya ya. Yang penting manfaatnya ada di kalian juga. Kalau kamu mengerjakan tentunya ada manfaat. Jadi akan ilmu yang didapat hari ini akan lebih menempel kalau kalian kerjain juga. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Jangan lupa subscribe, likes, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.